Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada semester 2 kelas 10 pada KD 3.7 dinamika gerak pertemuan 1. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang menerapkan konsep prinsip kinematika dan dinamika benda titik dengan cara menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar. Kita pelajari hukum Newton yang ke-1. Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa setiap benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Ketika Anda berada dalam mobil yang sedang melaju, tiba-tiba mobil direm secara mendadak, Anda akan terdorong ke depan. Demikian juga ketika mobil dari keadaan diam, tiba-tiba akan bergerak ke depan. Pada saat Anda menginjak rem gas, Anda akan merasakan badan Anda menekan bagian belakang tempat duduk Anda. Jadi kayak mempertahankan posisinya. Jadi dia tidak ke depan, justru dia ke belakang. Contoh lainnya, ketika mobil yang Anda tumpangi melintasi tikungan, seolah Anda terlempar keluar tikungan, padahal kan menuju ke dalam, tapi justru terlempar. Jadi kayak mempertahankan posisinya, ya. Nah, pada prinsipnya benda yang diam akan tetap diam sebelum ada gaya yang menarik atau mendorongnya sehingga dapat bergerak. Demikian juga benda yang sedang bergerak dengan kelajuan konstan akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan atau kecepatan konstan dan akan dapat berhenti jika ada gaya yang melawan gerak tersebut. Keadaan di sini disimpulkan dengan hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaannya oleh gaya-gaya yang berpengaruh padanya, dirumuskan oleh sigma F sama dengan 0. Artinya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum 1 Newton di sini, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda tidak akan dipercepat. Berarti di sini hukum 1 Newton. Karena apa? Karena di sini ada statement yang menyatakan bahwa ini resultan gaya sama dengan 0. Berarti ini adalah sigma F sama dengan 0. Nah, ini sigma F sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang benar adalah benda tidak akan dipercepat. Betul atau salah? Berarti kalau sigma F sama dengan 0, padahal kita punya persamaan F sama dengan M kali A misalkan. Sama dengan ini hukum kedua ya, M kali A. Kalau di sini 0, maka benda tidak akan dipercepat karena apa? 0. Maka A-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 0 ini. Nah, ini berarti betul untuk statement yang pertama. Nah, berikutnya, benda selalu diam. Betul nggak? Nah, ini tidak betul karena bisa jadi benda itu bergerak dengan kecepatan konstan. Ini salah. Nah, ini salah. Karena benda bisa bergerak dengan dengan kecepatan konstan, karena konstan itu tidak 0 ya. Jadi ini A itu percepatan. A itu timbul dari apa? Delta V. Delta V per delta T. Ini A. Pada semester 1 kemarin sudah mempelajari A. Jadi ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan berarti V-nya konstan. Nah, benda bisa bergerak, tidak selalu diam. Berikutnya, perubahan kecepatan benda sama dengan 0. Betul, karena A-nya 0, otomatis ini 0. Ini betul. Yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Ya. Nah, ini berarti yang betul adalah nomor 1 dan 3. Ini yang betul.
Nah, ini ada penjelasannya di sini. Jadi dari hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Nilai 0 disebabkan karena tidak ada percepatan pada benda. Jika percepatan 0, kecepatan benda adalah konstan. Jika percepatan benda bernilai 0, benda tidak berada dalam keadaan diam maupun bergerak. Jika percepatan 0, benda tidak berada dalam keadaan diam maupun bergerak. Jadi konstan dia. Jika kecepatan benda bernilai konstan, benda akan bergerak lurus beraturan. Nah ini. Jadi sigma F sama dengan 0 ini berlaku untuk benda diam. Jadi benda diam. Ini diam. Dan benda bergerak yang GLB. Bukan benda diam saja, ada dua berlakunya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi sigma F bersama dengan 0 itu berlaku dua. Yang kedua untuk benda bergerak dengan GLB. Jadi ini bergerak. Nah, ini bergerak. Tapi geraknya apa? GLB. Nah, ini GLB. GLB. Nah, ini. Jadi sigma F sama dengan 0 bukan untuk benda diam saja, tapi bisa bergerak dengan gerak GLB. Lanjut berikutnya. Contoh 5.2. Dua buah gaya masing-masing 100 Newton bekerja pada benda 50 kg, berarti diketahui di sini F-nya 100. Jadi ini F, saya tulis dulu. F, sebentar. Jadi ini F ya. Di sini F. Ini F. Ini F, kemudian di sini M, sudah SI ya satuannya. Kemudian tentukan resultan gaya benda tersebut. Karena apa? Ini ada Fx dan Fy, ini Fx namanya. Ke arah X. Ini bisa dikenal dengan Fx. Nah, ini saling tegak lurus. Maka persamaan resultan untuk saling tegak lurus sudah di semester 1. Ini Fx, ini Fy. Nah, ini Fy. Rumusnya untuk saling tegak lurus sudah ada kemarin. Apa untuk saling tegak lurus? Nah, rumusnya ini. F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Dimasukkan F1-nya 100, F-nya 2 juga 100. Nah, ini. Karena dua buah gaya ini adalah F1 dan sama dengan F2. Nah, begitu. Nah, ini. Nah, ini adalah F resultan. Ya, ini salah ya. Saya betulkan, ini F resultan. Nah, ini. Ini yang F resultan di sini. Nah, berikutnya setelah kita kuadratkan dan kita akarkan, hasilnya adalah akar 2 kali 100. Lanjut berikutnya, berapakah percepatannya? Pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Jadi pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini A. Ini M kali A. Kalau mencari A, berarti A sama dengan F per M. Seperti ini. Nah, ini F per M. Nah, seperti ini. Dimasukkan 100 akar 2 dibagi 50. Ini bisa dicoret 100 dengan 50. Ketemunya 2. Berarti 2 akar 2. Masuk tadi hukum 2 Newton. Hasil eksperimen Newton menunjukkan bahwa percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang diberikan. Akan tetapi hubungan antara resultan gaya dan percepatan pada benda satu yang dihasilkan berbeda dengan benda lainnya. Nah, ini konsep dari berikutnya yaitu massa. Berarti massa adalah ukuran kelembaman suatu benda.
Semakin besar massa benda, semakin sulit untuk mengubah keadaan geraknya. Jadi nek massanya besar abot ya, untuk memindah lemari yang besar dengan memindah kotak kecil tentunya lebih berat lemari yang besar. Nah, itu kaitannya massa dengan pergerakan benda. Dengan kata lain, semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang harus diberikan untuk menggerakkannya dari keadaan diam atau menghentikannya dari keadaan bergerak. Sebagai contoh, mobil lebih malas untuk bergerak kalau dia diam, atau lebih malas untuk berhenti kalau dia bergerak. Artinya lebih lembam itu malas dan ingin mempertahankan posisinya dan memerlukan gaya yang besar untuk mengubah geraknya dibandingkan dengan sepeda motor tentu ya. Dengan demikian mobil memiliki massa lebih besar dari sepeda motor. Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan ini dikenal dengan hukum 2 Newton, yang mana sigma F sama dengan M kali A, dengan F adalah gaya satuan Newton, M massa satuan kilogram, A percepatan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, ini ada soal. Contoh 5.1. 3 buah gaya ada F1, F2 dan F3-nya C ya. Belum diketahui. Seperti ditunjukkan pada gambar. Jika benda tetap diam, berarti ini adalah hukum berapa? Hukum 1. Diam ya. Di hukum 1 itu berlaku diam dan bergerak, tapi bergeraknya BLB. Berarti ini jelas hukum 1. Nah, ini berlaku hukum 1. Kenapa? Ada keterangan di diam. Nah, benda tetap diam ini. Maaf. Nah, ini benda tetap diam ini berarti hukum 1. Berikutnya kita jawab di sini. Karena benda diam, maka di situ sesuai hukum 1 Newton yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti bagaimana? Kita pakai sigma F sama dengan 0. Nah, ini saya beri keterangan tadi. Nah, ini benda diam maka hukum 1. Hukum 1 sigma F sama dengan 0. Masukkan semuanya. Arah ke kanan plus, ini positif. Ini positif ke kanan, yang ini negatif ke kiri. Masukkan F1, F2 min ya, F3. Maka F3 adalah pindah ruas ke sana ya. Berarti berapa? F1 plus F2 sama dengan 10 ditambah 15. Berapa? 25 Newton. Demikian penjelasannya. Berikutnya ada contoh lagi. Tentukan resultan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda yang diperlukan untuk tentukan resultan sebuah gaya yang diperlukan untuk menghentikan mobil. Nah, ini massa ya. Massa berapa itu? Iya, 1500 kilogram. Berarti M ini ya. Nah, udah ini M. Sedang bergerak dengan kelajuan. Nah, ini dirubah dalam meter per sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Caranya begini. 72. Ini konversi atau merubah satuan SI ya. Kilometer belum SI. Kilometer per jam. Ya, jadikan meter kilometernya. Berapa? 1000. Nolnya berapa? 3. Berarti 72. Nolnya 3. Ya, begini. 1, 2, 3. Nah, ini menjadi meter. Kilometer menjadi meter. Per jam. 1 jam berapa sekon? Kan dirubah dalam meter per sekon. Berapa? 3600. Kita tulis 3, 6, 0,
0. Nah, nolnya bisa dicoret ya. Nolnya 2 kan, 3600 dicoret dengan ini jret, ini jret. 72 dibagi 36 bisa ya, 2. Ini 2, sisa 0 di sini berarti 20. 36 dibagi 36 1. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini harus bisa ya. Namanya merubah satuan. Nah, ini. Kemudian dalam jarak S 50 meter. Disuruh menentukan resultan gayanya. Maka F sama dengan M kali A. Kita cari A-nya dulu. Pakai rumus GLBB ya. Nah, ini. Nah, ini GLBB pakai ini. V sama dengan V0 plus AT plus minus ya, karena di sini direm menghentikan berarti negatif, harus A-nya negatif karena menghentikan. Nah, ini ada min. Nah, ini min karena menghentikan. Nah, ini dari sini menghentikan. Nah, lanjut berikutnya 0 min 20 berarti min 20, kemudian 2 kali 50 adalah 100. Saya tulis di sini hasilnya ya. Maka A sama dengan ya begini, min 20 begini. Ya, berarti min 20 dikuadrat berapa? Positif 400 ya. 20 enggak apa-apa. Positif ya. Terus dibagi 2 kali 50 100 begitu. Nah, ini kan nolnya 2. Bisa dicoret jret. Ini jret. Ini jret. Ini jret. Berarti 2 kali 2 4. Nah, ini 4 dibagi 1 hasilnya 4. Begitu caranya. Nah, gini sama dengan 4. Nah, ini ketemunya A-nya 4 negatif karena diperlambat gitu ya. Kemudian dimasukkan di sini, maka F-nya, M-nya tadi 1500 kali 4 hasilnya 6000. Berikutnya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Gaya selalu muncul berpasangan. Berarti ini syarat ya. Syarat hukum 3 Newton yang pertama, harus tahu syarat. Syarat berlaku tidak semua termasuk dalam hukum aksi reaksinya 3 Newton ya. Syaratnya ini yang pertama. Nah, ini gaya selalu muncul berpasangan. Ini nomor 1. Berikutnya, ketika Anda memukul pasak, ini contoh ya. Ketika Anda memukul kayu menggunakan palu, pasak akan memberikan gaya kepada palu. Nah, memukul pasak kayu menggunakan palu. Jadi pasak melawan palu gitu. Demikian pula ketika Anda berjalan di atas lantai, Anda memberikan gaya pada lantai, dan lantai memberikan gaya juga. Sebaliknya namanya reaksi. Nah, ini melalui telapak kaki atau alas sepatu Anda, maka lantai memberikan gaya pada telapak kaki begitu. Dengan kata lain, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama. Nah, ini syarat. Gaya sama berlawanan arah. Benda pertama, ini syarat kedua, ini syarat ketiga. Kemudian inilah yang dikenal dengan hukum 3 Newton. Ada lagi di sini sifat pasangannya. Nah, ini juga syarat dan sifatnya selalu sama, segaris. Nah, 4 segaris, saling berlawanan arah tadi sudah,
bekerja pada benda yang berbeda. Nah, ini 5. Jadi yang pertama, syaratnya hukum ketiga berlaku, gaya selalu muncul berpasangan, gayanya yang kedua sama, gayanya perlawanan arah dengan yang pertama, yang keempat segaris, dan yang kelima bekerja pada benda yang berbeda. Demikian anak-anakku, materi kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.